Oke, halo, selamat siang, tim. Eh, Kemarin submission sampai dengan relasi dan mengisi data udah selesai ya, dan saya ucapkan selamat dan congratulations, sudah masuk ke dalam submission backend ya. Eh, Kalau backend sebenarnya ini hanya tambahan aja sih. Jadi kalau kalian udah bisa nge-create dari database sampai dengan relasi berikut juga dengan pengisian datanya, kalian udah eh, saya ucapkan selamat, kalian udah lulus ya. Jadi kalau untuk di PH ini sementara sampai database, karena untuk API sampai dengan klien nanti di PAS ya. Oke. Nah, di sini ada satu lagi submission yang ini sih optional ya. Kalau misalnya kalian bisa membuat seperti ini, saya kasih nilai lebih, atau ya balik lagi ya. Jadi jangan berpatokan pada nilai ya, tapi berpatokan pada apa sih yang udah kalian bisa capai gitu ya. Skill apa sih yang kalian udah bisa kayak gitu. Nah, di sini untuk API sementara nanti tampilannya akan seperti ini ya. Jadi ada message, kemudian ada kode, ada status, terus kemudian total datanya ya. Nah, nanti untuk API-nya sendiri pencarian datanya berdasarkan kode invoice atau nomor invoice itu ya. Nah, misalkan untuk menampilkan invoice dengan kode number ini ya. Nah, ini untuk bagian headernya ya, header invoice. Nah, ini header invoice itu isinya adalah nomor invoice, tanggal buat, mata uang, nomor purchase order, tanggal PO, nomor staff bertugas, sampai dengan posisinya. Nah, ini nanti yang bakalan dimasukkan ke dalam bagian header invoice. Nah, kalau kalian cara ngambil data dari table yang udah di load ketika di API ya, di file PHP-nya, kalian menggunakan MySQL fetch a sock ya. Jadi bisa menggunakan MySQL fetch a sock, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu kemudian di sini ada data partner juga. Nah, data partner juga kurang lebih sama. Pencariannya berdasarkan dengan nomor invoice-nya ya. Nomor invoice sekian. Nah, tentu ini dengan teknik join ya. Teknik join nanti untuk untuk query-nya nanti akan saya share. Jadi bisa kalian pelajari selanjutnya gitu ya. Nah, nanti dimasukkan ke dalam data array seperti ini. Nah, terus kemudian ada lagi list data PO list produknya ya. Jadi dari nomor invoice ini produk apa aja yang udah dipesan gitu ya, seperti itu. Nah, nanti data yang dipesan atau yang di order itu dari nomor invoice sekian, itu datanya apa aja, jumlah total rupiahnya berapa, ada diskon atau tidak gitu ya. Nah, di sini ada keterangannya diskon atau tidak, terus kemudian potongan rupiahnya berapa, kemudian total harganya sampai dengan hasil dari potongan diskonnya nanti dimunculkan seperti ini. Nah, lalu kemudian setelah list produknya juga di list atau dimunculkan, lalu kemudian ada yang namanya final bill. Nah, final bill ini adalah sub total order yang udah dipesan gitu ya. Jadi total keseluruhan yang harus dibayar dari nomor invoice ini berapa gitu ya. Jadi di total gitu ya. Terus kemudian potongan pajak. Nah, ini potongan pajak itu di sini di setup itu potongannya, nah ini dia. Jadi kalau misalkan pembelian atau order lebih dari 25 juta atau 25 juta ke atas gitu ya, berarti potongannya 20%, terus kemudian ongkirnya 3% dari potongan pajak yang udah di ambil gitu ya. Lalu kemudian kalau misalnya lebih dari 30 juta sama 30 juta, terus kemudian ongkirnya 6%, terus kemudian 35 juta potongannya 35%,
pajaknya 9. Nah ini dikali aja sih, dikali 2 ya. 3 dikali 2 6, 6 dikali 2 9, 9 dikali 2 12, kemudian 15, terus sampai dengan, nah untuk yang default di sini kayak ini 15 12 13 14 15 16 17 18. Nah ini harusnya 16 16 17 18 ya, sorry. Ini 18. Jadi kelipatannya seperti itu. Nah, untuk yang default di sini potongan pajaknya 10%. Artinya di bawah 25 juta itu potongan pajaknya 10%, kemudian ongkirnya 5%, seperti itu. Nah, ini nanti akan saya share juga atau dimasukkan ke dalam submission terakhir. Nah, nanti outputnya kurang lebih akan ditarik seperti ini ya. Jadi outputnya seperti ini. Oke, sekali lagi, jadi untuk submission API ini hanya optional ya. Jadi kalau misalnya kalian bisa mengerjakan, itu menjadi nilai lebih kalian dan bisa langsung kirimkan ke issue ya. Terus kemudian kalau yang belum bisa atau baru bisa menampilkan beberapa aja, nggak apa-apa gitu ya. Oke. Oke, baik. Jadi dari hasil request yang sudah muncul di data API pada Postman ya, yang nantinya ini yang bakalan kita integrasikan ke dalam sebuah apps ya, baik itu mobile maupun website, nantinya kurang lebih akan ditampilkan seperti ini ya. Nah, dari blok pertama kita akan menampilkan bagian header invoice, di mana di sini nomor invoice sampai dengan data posisi dari staff itu sendiri. Terus lalu kemudian kita ada data dari partner ya, partner dari si pengorder ya. Nah, karena dari memang si purchase order itu ya berasal dari si customer gitu ya. Nah, si customer ini dia memesan beberapa pesanan, di mana pesanannya ini ya ini. Nah, listnya ini. Nah, pada dasarnya ini merupakan invoice hard ya, hard file dari invoice yang sudah dilakukan oleh sebuah perusahaan gitu ya. Nah, tujuannya adalah membuat sistem digitalisasi yang lebih efektif dan lebih terintegrasi gitu ya datanya. Ketika ada data PO muncul, nah invoice akan langsung dibuatkan dan akan muncul harganya seperti ini. Tujuannya adalah seperti itu. Nah, lanjutkan. Nah, setelah header invoice kemudian data partner juga sudah muncul, kemudian ditampilkan juga list PO produknya. Nah, list PO produk kita sudah muncul juga di sini dengan potongan ya. Maksudnya ketika misalkan beli barang A atau beli barang satu dengan minimal pembelian berapa, dia akan mendapatkan diskon berapa gitu ya. Nah, ini akan kalian temukan di bagian data produk atau table produk ya. Nah, jika data eksternal USB keyboard di sini akan mendapatkan 10% dari diskon, di mana minimum request atau pembelian atau ordernya adalah 10 ya. Jadi 10 ke atas itu udah mendapatkan potongan harga 10%. Nah, ini harga satuannya gitu ya. Nah, kita kembali lagi. Nah, setelah list produk juga sudah dimunculkan dari hasil data invoice yang sudah dilakukan. Nah, di sini untuk final bill-nya adalah di sini. Nah, final bill di sini. Nah, final bill di sini ada subtotal harga. Nah, di sini kita diambil dari total keseluruhan ya. Kalau subtotal itu artinya dari data total barang A sampai dengan Z itu di total dan dijumlah dan harganya nanti muncul di sini. Nah, untuk PPN di sini, untuk PPN itu tadi kita disesuaikan dengan logical switch yang sudah kita buat di sini. Untuk total
pengorder atau orderan lebih dari 25 juta ke atas, dia dipotong berapa persen? 30 juta, 35, 40 sampai dengan 50 juta. Di sini udah ada potongannya masing-masing gitu ya. Nah, di sini 50 juta. Nah, seperti ini. Nah, 50 juta seperti itu. Nah, nanti akan disesuaikan sampai dengan total bayarnya akan muncul di sini. Total bayarnya seperti itu. Baik, kurang lebih overview dari invoice yang nantinya akan di-generate ya dari hasil output API, kemudian nanti akan ditampilkan ke dalam sebuah aplikasi ya. Nah, kurang lebih nanti tampilannya kan seperti ini. Baik. Nah, sampai sini untuk overview atau dari tugas submission terakhir ini, tinggal kalian cek di bagian issue ya, langsung diselesaikan, atau boleh yang ingin membuat dan menyelesaikan, silahkan dikerjakan dan kemudian laporkan di issue kembali. Oke, terima kasih.